Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Masima, podcast kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Maju. Halo sahabat podcast, saya Rum Truniarti. Di sini saya akan mengobrol bareng kepada narasumber kita, yaitu Pak Rahmat Supriyatna SKM MK. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, pagi, Mbak. Gimana Pak puasa Bapak hari ini? Alhamdulillah puasa. Mungkin kalian penonton terkhususnya untuk mahasiswa UIMA ya, mungkin kenal sama Bapak ini. Saya sendiri belum pernah diajar sama Bapak, jadi saya kurang tahu gitu. Mungkin di semester lain kita akan bakal ketemu ya Pak ya. Kalau mata kuliah yang berbau EPIT biasanya. Oh, EPIT ya Pak. Ya, mungkin kita bakal ketemu di semester lain. Atau emang mahasiswa yang lama kenal dengan Pak Rahmat sendiri gitu. Ya baik Bapak, di episode podcast kali ini kita akan membahas satu topik Pak yang berjudul dengan Mari Berantas Malaria. Sebenarnya nggak asing lagi kata dengan malaria, karena saya sendiri juga pernah mengalami penyakit malaria gitu waktu SMP gitu. Dan sedikit cerita ya Pak ya. Saya dulu kata orang tua saya ibaratnya cerita tentang malaria gitu. Dulu waktu di daerah Bengkulu ya, itu pernah terjadi tingginya malaria. Nah di situ orang tua saya itu dulu merantau gitu. Dia pulang Jogja seperti COVID. Kalau misalnya kita dari kota ke kota, kayak kita tuh dikasih didatangin oleh dinas kesehatan lah ibaratnya. Kayak tenaga kesehatan gitu untuk dicek, kadang disuntik gitu. Tapi udah dulu gitu cerita dari orang tua saya dulu. Dan sekarang penyakit malaria itu kan masih menjadi ancaman nih untuk warga masyarakat di Indonesia, terkhususnya di wilayah endemis seperti kayak wilayah timur, Papua Barat, dan NTB. Dan mungkin bagaimana tanggapan Bapak bisa dijelaskan dari definisi penyakit malaria itu seperti apa? Memang kan malaria ini namanya jenis penyakit yang memang hidupnya di area tropis ya. Dengan Indonesia itu iklimnya memang iklim tropis. Yang pada data 2000 ya kalau nggak salah itu kita nomor setelah India. Nah, malaria itu sendiri kan disebabkan oleh apa menurut Mbak? Nyamuk kan. Nah, nyamuk. Kita bisa nggak sih ngelihat nyamuk itu jenisnya apa kalau orang mau gigit kita? Nggak bisa dong kan kecil gitu kayaknya. Tuh. Makanya di dalam penyakit yang disebabkan oleh mungkin nyamuk ini ya kan nggak hanya malaria, sebenarnya banyak DBD dan yang lainnya. Ini kita nggak bisa mengirakan ternyata kita harus menghindarkan nyamuk ini enggak, tapi pada umumnya yaitu seluruh nyamuk ya. Kenapa nyamuk yang nyamuk penyebab malaria ini jenisnya mungkin Anopheles ya. Kalau kita lihat jenis Anopheles yang dia ada suatu parasit di dalam nyamuk tersebut, yaitu parasit Plasmodium. Nah, Mbak, mungkin semester berapa sekarang, Mbak? Saya mau naik semester 4. Semester 4. Ya, mungkin bisa baca-baca ya, Plasmodium itu di dalam malaria itu kan ada jenis-jenisnya ya. Iya. Katanya apa aja kalau Mbak ini? Setahu Mbak. Saya kurang tahu ya kalau sejenisnya. Yang tahunya dari malaria itu jadi penyakit malaria dan parasitnya itu namanya Plasmodium. Nah, iya. Nah, itu ada 4 ya. Plasmodium vivax ya, itu yang dikatakan malaria artiana ya, dia itu sedikit ringan lah ibaratnya seperti itu. Terus juga Plasmodium malaria. Nah, terus itu atau malaria quartana. Itu gejalanya ya berselang 4 hari lah, dia agak ya di atas ringan sedikit. Agak lebih berat dikit lah. Terus juga Plasmodium ovale atau malaria ovale. Nah, itu parasit yang biasanya ditemukan di Afrika atau Pasifik Barat. Ya, terus juga Plasmodium tropica. Dia itu yang berselang ibaratnya jenis malaria yang mungkin bisa dikatakan sangat berat di situ. Gitu. Jadi ada 4 ya Plasmodium tersebut.
seperti Oh itu. ya, tadi kan malaria jadi penyambuk ya, dan ada virus namanya Plasmodium. Nah, bagaimana reaksi malaria ke dalam tubuh manusia gitu, seperti apa Pak? Ya kalau gejala sih sebenarnya sama ya kayak kita gejala DBD, dihadap demam, panas tinggi, itu hampir sama. Makanya kenapa kadang bahkan ya sama kayak kita kalau sakit biasa lah, sakit ringan biasa itu hampir sama Bersama gejala ya. Makanya kadang-kadang kenapa orang yang terkena malaria pas dibawa ke rumah sakit itu sudah ibaratnya sudah harus dirawat atau intensif. Nah, karena itu tadi penanganannya telat, karena orang merasa ini saya cuma sakit biasa, cuman ya demam biasa atau lah yang ya dibilang ya penyakit ringan lah seperti itu. Makanya pas diagnosanya itu sudah harus intensif seperti itu. Iya betul banget, tapi kan aku juga ngerasain sendiri ya Pak, karena kita nggak tahu ya kalau misalnya kita demam juga bisa disebut dengan tipes ada, DBD ada, menggigil juga tipes ada, DBD. Jadi sebenarnya aku waktu dulu pengalaman aku juga bingung ini, aku sakit malaria atau tipes ya. Jadi waktu itu aku ke lab nih sedikit cerita, itu ternyata aku terkena penyakit malaria dan memang ada malaria sama tipesnya. Nah, untuk mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, gejala malaria yang harus diwaspadai itu bagaimana dan cara mengatasinya itu gitu bagaimana? Kalau gejala sih secara khususnya ya mungkin nggak ini ya, yang kalau menurut pemahaman saya nggak ada spesifik yang yang menciri khasnya, kecuali kalau kayak DBD itu kan ada bintik ya. Nah itu. Tapi kalau malaria ini sama kayak tadi yang saya bilang, gejala-gejala penyakit ringan lainnya. Nah, tapi intinya kalau misalkan teman-teman atau ya pendengar semua merasakan demam tinggi, itu sebaiknya kalau udah lewat 3 hari udah langsung periksa apa penyebabnya. Jangan sampai ke dokter biasa minum obat biasa udah 3 hari masalahnya kan gitu. Dalam ya saya bukan orang medis ya, tapi dalam kita untuk mengantisipasi tahu penyakit apa, karena kan demam atau ibaratnya menggigil dan lain-lain itu banyak penyakit-penyakit lain tandanya sama. Nah itu untuk mengetahui apa sih sebab kita. Nah makanya itu harus diperiksa lebih lanjut kalau misalkan demamnya sudah 3 hari. Mungkin dari perbedaan fisik nih Pak, mungkin dari kulit kalau malaria itu seperti apa gitu. Kalau yang saya alami sendiri ya, saya nggak ada, mungkin beda-beda ya Pak. Kalau misalnya kita kena penyakit gitu, sesuai imun kita sendiri. Kalau saya sendiri sih cuman kayak demam, menggigil gitu. Mungkin ada perbedaan kulit. Kalau perbedaan fisik yang tadi bilang kan kayak misalkan mata atau tubuh kuning kan gitu. Terus juga tanda-tanda dehidrasi, mata cekung kan, kulit elastisitas kulit itu berkurang. Nah, terus juga bibir kering, terus produksi air seni berkurang. Nah, ini kan itu tanda-tanda mengarah ke sana. Tapi kan sebenarnya kalau kita melihat lagi ciri-ciri penyakit-penyakit yang lain lagi, ada juga yang seperti itu juga. Tadi makanya kita nggak boleh meremehkan penyakit yang kecil gitu. Kita nggak boleh meremehkan. Nah, itulah yang makanya masyarakat kita tuh kadang-kadang kayak malaria, terus juga suka menyepelekan. Jadi pas sudah ke rumah sakit ya harus dirawat intensif kan seperti itu. Juga ya kalau misalnya ada juga misalnya orang bukan berpendidikan ya ibaratnya gimana gitu kan, kayak dia nyalakan dokternya gitu biasanya Pak. Ada memang kasus memang terjadi gitu kan. Nah mungkin menurut Bapak ya, apakah seseorang bisa terkena malaria secara berulang? Jika iya, bagaimana mencegahnya agar penyakit tersebut tidak kambuh lagi? Oke, kalau berulang pasti berulang, karena kan tadi penyakit ini disebabkan oleh apa? Nyamuk tadi kan. Kalau misalkan nggak mau berulang ya kita harus menjaga kondisi lingkungan supaya di lingkungan kita itu nggak ada nyamuk. Bagaimana cara mencegahnya itu tadi? Menjaga lingkungan supaya tidak ada nyamuk. Apalagi di rumah ya Pak, sering gantuin baju itulah perilaku kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk supaya tidak ada sumber nyamuk atau
perkembangbiakan nyamuk. Nah itulah yang harus kita jaga. Atau bisa juga bak mandinya nggak pernah dikeras Iya gitu. benar. Jadi ya sama lah kayak DBD. Kalau Iya, DBD kan Makanya kita dicanangkan bingung kan, 3M, banyak. 3M plus. Iya. Kan seperti itu, sama Makanya kayak sebenarnya DBD. DBD sama juga ya tapi mungkin. Nah menurut Bapak nih bonus ya Pak. Bagaimana kita bisa bedain malaria, DBD sama tipes Pak kalau sama? Perbedaannya tuh bagaimana? Nah, itu tadi ya. Kalau perbedaan secara tadi saya bilang secara kasat mata, secara orang saya awam atau teman-teman semua melihat itu nggak bisa kita bedakan. Tapi tadi kalau DBD ya tadi ada mungkin ada ruam-ruam kan. Kalau tipes itu kan nggak ada. Terus juga kalau malaria ya tadi agak lebih ke kulit apa ibaratnya kulit kering lah kasarnya, elastisitasnya. Nah itu tapi itu juga nggak menjamin kalau misalkan itu memang didiagnosa penyakit tersebut. Makanya tadi yang bisa memastikan itu adalah pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan Medis, tes lab gitu. Tapi kan kalau tipes itu biasanya dari makanan ya Pak ya, makanan kan. Tapi kalau DBD malaria udah pasti nyamuk. Nah, kalau tipes ya tadi ya pencernaan kan, karena dia menyerang pencernaan. Jadi sumbernya ya semua yang masuk ke saluran pencernaan. Saya sendiri juga pernah mengalami menggigilnya. Tapi kalau waktu itu saya nggak telat masuk rumah sakitnya telat gitu. Pas waktu berapa 3 hari atau 2 hari udah sembuh. Masukin selang infus doang. Nah itu kan sebenarnya kalau kita ngomong masalah penyakit ya itu ada namanya kan riwayat penyakit, perjalanan penyakit ya, itu semuanya dari kita terpapar penyakit sampai masuk ke dalam tubuh kita itu awalnya ya dilihat dari imun kita dulu. Nah imun kita itu bisa nggak melawan tadi. Kalau misalkan hanya 3 hari sudah sembuh, berarti imun Mbak itu bisa melawan. Iya. Nah, karena ini penyakit malaria ini bukan kategori yang tidak bisa disembuhkan, itu bisa disembuhkan. Kalau waktu itu saya kebetulan lagi ya. Jadi waktu itu seminggu atau 2 minggu itu saya menggigilnya itu 3 hari 2 kali. Itu menggigil itu sebenarnya tanda tubuh itu melawan penyakit yang masuk dalam tubuh kita itu, maka itu kan gejala ya, bukan arti kata itu bukan dari penyakit yang sebenarnya, itu gejala awal kita kayak kita inilah dicubit kan. Cubit kan perasa langsung refleks kan sakit. Tapi nah itu mau dikasih selimut serba salah tapi menggigil gitu. Nah itu refleks tubuh kita gitu, refleks tubuh kita melawan penyakit yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Mungkin dalam untuk ini di luar dari script ya Pak. Kita ngobrol seru aja santai Pak. Sebisa apa kita berapa mau ngobrol aja. Untuk pengobatan nih Pak. Mungkin ada nggak pengobatan tradisional gitu untuk malaria gitu? Kalau pengobatan tradisional sebenarnya saya agak kurang paham juga ya kalau untuk pengobatan tradisional. Tapi kalau pengobatan tradisional itu ya mungkin beda pemahaman kali ya. Iya, beda pemahaman antara kalau pemahaman saya ada beberapa tradisi orang-orang dulu itu nggak selalu, kalau menurut saya tuh ya harus dilihat dulu. Kayak misalkan ada obat daun apa sih itu saya lupa ya, daun apa itu terus dikasih minum airnya, saya lupa daun apa tuh. Nah itu sebenarnya tadi itu dilihat dalam sisi kesehatan itu harus dikaji lagi sebenarnya. Nah itu kan yang belum ada penelitian lebih lanjut, makanya saya belum berani bilang itu bisa menyembuhkan. Kadang juga kan ada yang bilang dari tetangga nih misalnya herbal ini anak saya sembuh pakai ini, ternyata dicoba lagi nambah sakit, nambah demam gitu kan. Itu beda-beda soalnya. Beda-beda. Jadi kondisi tubuh seseorang itu nggak bisa kita samakan. Kayak orang dokter ya ngeresepin ke orang itu
itu kan beda-beda sebenarnya. Iya, beda. Makanya kita nggak boleh sembarangan minum obat Resep dokter. bukan atas dasar resep dokter. Nah, itu jadi nggak boleh sembarangan. Itu karena melihat kemampuan tubuh kita untuk menerimanya. Oke, tadi kan itu udah jelasin penyakitnya dari mana. Terus menurut pandangan Bapak untuk wilayah endemis kayak seperti Papua, Papua Barat, NTT itu bagaimana Pak? Menurut pandangan Bapak masih gimana ya ibaratnya Ya. tingkat malarianya itu masih tinggi? Nah, itu tadi itu kenapa ya ini menurut sudut pandang saya. Kenapa daerah-daerah timur ya, daerah timur itu tingkat malaria masih tinggi karena tadi lingkungan itu yang faktor utamanya. Lingkungan di sana itu masih ya banyak ibaratnya rawa atau hutan kan. Nah, itu yang menyebabkan populasi nyamuk itu masih berkembang. Terus yang kedua ya saya ibaratnya pengetahuan masyarakat di sana tadi yang saya bilang bukan hanya di sana saja tapi di daerah Jakarta pun masih ada yang berpikir seperti itu kan, tadi yang saya bilang ini penyakitnya biasa ini. Nah, itulah yang tadi dan juga fasilitas kesehatan di sana itu masih belum rata lah. Nah, itu jadi pencegahannya masih ibarat kalau orang udah terkena malaria dibawa ke fasilitas kesehatannya itu jadi jauh kan, jadi lama penanganannya. Mungkin bisa jadi di sana ini kali apa banyak hutan juga ya kali. Iya. Dan kurangnya juga edukasi gitu kali ya. Anak Papua atau Papua Barat, NTT dan lainnya sebagainya. Dan saya juga dulu tinggal di Bengkulu juga masih tinggi malaria sampai sekarang. Sumatera, karena Sumatera juga hutan. Kan tinggal di Bengkulu. Iya, wilayahnya kayak gimana? Hutan Pak. Nah, kan hutan kan? Iya, hutan terus juga ya masih nyepelein gitu. Tapi menurut saya ya, pandangan saya sendiri, yang di Bengkulu ya udah jadi kayak penyakit biasa gitu. Iya, memang kalau suatu daerah yang sudah menjadi endemik itu menjadi penyakit yang memang sudah sering dialami, jadi ya terbiasa masyarakat di sana. Jadi udah biasa lah malaria seperti itu. Memang ya tadi yang bikin fatal itu kalau misalnya penanganannya telat. Iya. Oke, tadi mungkin menurut pandangan Bapak sendiri ya, kalau misalnya mungkin ini ada kaitan dengan pemerintah juga kali ya. Mungkin Bapak menurut Bapak nih, pandangan Bapak nih, pemerintah lah ibaratnya bagaimana biar untuk mencegah di Papua Barat, NTT itu bagaimana? Karena kan saya sendiri kayak dari tahun-tahunnya saya lihat ya di PBB gitu, saya lihat itu kayak mereka punya program tapi masih gagal. Hanya kayak cuman ini agak berat nih pertanyaannya. Kita ngobrol agak berat ya. Pandangan Bapak aja. Saya agak berat ya. Karena tadi saya bilang kan di lingkungan, ya, fasilitas kesehatan, sama masyarakat, ibaratnya pemahaman masyarakat. Dari situ itulah yang harus kita perbaiki. Ya, pertama lingkungan. Cuman saya ya agak berat juga ngomong pembangunan harus. Mungkin kesimpulan pemerintah harus tegas kali ya Pak ya, harus tegas dalam berarti walaupun daerah ya mohon maaf ya bukannya tertinggal atau apa, tapi itu kan wilayah Indonesia juga kan, ibaratnya harus dilihat juga bagaimana keadaan masyarakat di sana. Jangan sampai ibaratnya masyarakat yang perkotaan saja yang dilihat, masyarakat seperti harus diperhatikan juga. Ya berat lah dari pemerintah, PR seluruh Indonesia jadi PR ya Pak, belum lagi penyakit yang lain gitu. Ini COVID aja masih gimana. Nah itu makanya ya kalau ngomong penyakit ya kita nggak bisa satu dua penyakit aja, tapi memang seluruh penyakit itu harus kita kita jangan sepelekan lah. Jadi walaupun penyakit yang kecil ya akibatnya dampaknya cuma sedikit, nah itu tetap harus kita. Jadi kalau saya sendiri sekarang jarang COVID Pak, beberapa kali
Nah, itu kalau COVID Semenjak ya. saya pindah di sini COVID, bukan malaria. Kalau dulu ya malaria tipes, sekarang tipes COVID. Tapi COVID nggak ada. Ya. Tipes mungkin. Kan kalau ya. tipes itu masyarakat di sini bilangnya kecapean lah, Iya, kecapean. terus atau Ada lambung, apa ya? istirahat dan Dia lain-lain. asam lambung banyak. Ya anak kuliah sekarang asam lambung kayak. Dan mikirin tugas. Nah, itu dia jaga keseimbangan. Ibarat kalau karena saya ajar jaga keseimbangan antara interaksi host, agent dan lingkungan. Kita bisa seimbang ke lingkungan, kita bisa mencegah sumber penyakit masuk ke tubuh kita dan jadi tubuh kita sehat. Mungkin ya gitu. Mungkin kalau menurut saya nih, biasanya kalau dari tipe sendiri ya saya sedikit cerita ya, ngobrol bareng aja santai. Kalau saya sendiri tuh anaknya lumayan kayak kalau malam-malam tuh susah tidur. Semenjak saya masuk kuliah. Ya loh Pak, kayak pikiran masuk SMA sama kuliah itu berbeda Pak. Kalau SMA tuh lebih kayak kita ya boleh nongkrong, pulang, tidur, terus yang masak orang tua, terus kita nggak ada beban gitu kan. Tapi kuliah sekarang ini kita udah beban Pak. Makin Dipikirin makin kali ya? dewasa, itu pola pikir kita pasti kan. So, bukan masalah siapa. Yang masuk ke pikiran kita itu bertambah. Iya betul. Tadi ada yang bisa mengolah tersebut, ada yang dia mengolah dengan baik, ada yang terpikirkan terus dan akhirnya ya tadi ada yang susah tidur, ada yang Tidur ada jadi yang asam lambung gitu. ya emang ada asam lambung, ada asam lambung gitu. Mungkin Bapak bisa melihat berita-berita mahasiswa kena asam lambung lah, gini lah banyak banget gitu Pak. Padahal sekarang lebih enak loh mahasiswa sekarang kuliahnya online. Aduh, Kan dari mana nggak Pak? perlu bangun pagi-pagi pada aja datang ke kampus kan seperti itu. Ya kalau misalnya kayak gitu mah enak ya. Mungkin kalau tugasnya nggak enak Pak, ya Allah. Tugasnya Pak nggak enak. Apalagi Ya, PBL itulah. kan semester 4 gitu. Itulah kalau jadi mahasiswa kita jangan berpikir kita nggak bisa menghindar dari tugas, itu nggak mungkin. Nggak. Nah itu pasti setiap kita mau menapakkan kaki di jenjang yang tertinggi, itu pasti banyak cobaannya. Nah, itu tugas salah satu cobaannya. Insya Allah kami bertahan. Nah, Mungkin itu saja ya. Oke, aku mau nanya lagi Pak. Mungkin Bapak nggak bisa ngasih ke ada sedikit pesan untuk masyarakat Indonesia atau terkhususnya untuk yang menonton mahasiswa UIMA untuk tentang penyakit malaria ini. Oke. Pesan. Ya, untuk pesan untuk kita semua ya, khususnya juga mungkin pesan ke saya juga ya. Untuk penyakit malaria ini tadi yang sudah di awal saya sampaikan, penyakit yang memang yang pada khususnya disebabkan oleh parasit Plasmodium, tapi dia melalui agent yaitu atau sumbernya nyamuk ya. Nah, untuk mencegah kita kan ibarat sebelum sakit kita harus cegah ya, atau sedia payung sebelum hujan. Nah kita Ya, itu cegah mungkin dulu. kode anak kasmas. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Obat itu ibaratnya kita berobat itu lebih mahal ya daripada kita mencegah. Nah, kita cegah dengan tadi kita menjaga kebersihan lingkungan kita, bukan lingkungan rumah saja, lingkungan tempat kerja, kalau yang udah kerja, kalau tadi mahasiswa tempat main ya, kosan, nah, nongkrong kan itu gantung ke sini, gantung tadi, di sini ya. karena nyamuk itu kan kita nggak tahu digigit di mana, atau saya di sini juga harus lihat kondisi lingkungan di sini juga kan, bisa saja. Tapi Nah, tidak ada makanya. Pak. Nah, alhamdulillah bersih di sini ya. Nah, itu jadi harus menjaga kebersihan lingkungan. Bukan hanya lingkungan di rumah saja, tapi seluruh lingkungan yang berinteraksi dengan kita semua. Nah, ini seperti itu. Karena kita tadi penyakit malaria disebabkan oleh nyamuk, kita nggak bisa batasi ruang lingkup nyamuk tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak waktunya dan terima kasih udah mau main di podcast.
untuk episode kali ini nggak apa-apa kan? Oke, boleh silakan selagi saya bisa. Sebelumnya saya belum kenal sama Bapak, baru pertama kali ini, soalnya kan saya baru semester berapa gitu, semester 4 gitu. Ya mungkin nanti kalau udah pokoknya saya mengajar mata kuliah yang berbau EPIT, nanti dia bisa ketemu saya mungkin. Mungkin semester 4 ini atau gimana? Ya mungkin. Ya dari jadwal kuliah kalian. Iya. Oke, baik teman-teman, kita cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.